Shalom, selamat datang dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah gini, mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita berdiri. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya, Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyi lagu dari NKI nomor 289, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergetar, bergetar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi Putranya, dipuji adanya sebab hikmat-Nya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Datang pada Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh hidup kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi keinginan daging kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkanlah kami Bapa, tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah. Bimbinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan-Mu yang sempurna. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita menyanyi lagu dari NKI nomor 199, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Barang siapa dengar kabar masyhurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Jangan lagi tanggung, marilah lekas daripada dosa, sekaranglah bebas. Cuma Tuhan Yesus boleh beri lepas. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau. Amin. Responsoria pada minggu ini diambil dari Mazmur 100, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Mazmur 100, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kita akan membacanya secara bersaut-sautan dan pada ayat yang terakhir bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Tuhan, dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersama-sama, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Marilah bersama dengan umat Kristiani di seluruh dunia, kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit orang mati,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus An'am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Gausioli. Kita menyanyi lagu dari NKI nomor 73, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Sebagaimana adaku tak layak datang mendekat semata karena darahmu telah menebusku yang sesat. Sebagaimana adaku, roh jiwaku penuh celah, yang anak domba Allahmu, ku datang dia Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kami dapat beribadah tiap-tiap minggu. Terima kasih Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah, tetapi kami menikmati kehadiran Tuhan, kami menikmati kasih Tuhan, kami menikmati jamahan Tuhan melalui ibadah raya dan melalui firman Tuhan yang senantiasa kami dengar. Dan saat ini Bapa, kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini. Kami bersyukur untuk pemerintah yang ada saat ini yang dapat bertanggung jawab, berkarya, bekerja dengan luar biasa. Terima kasih untuk Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh menteri yang bahu-membahu bekerja bersama untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, secara khusus kami mau berdoa untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon kiranya tangan Tuhan berkarya menolong setiap kami, menolong pemerintahan kami diberikan hikmat untuk dapat menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Baik untuk semua para medis yang bekerja
menolong semua pasien maupun setiap pasien Tuhan yang menjamah, memberikan kekuatan bahkan memberikan kesembuhan. Bagi setiap masyarakat Indonesia, Tuhan juga kiranya menolong supaya mereka semua bisa sadar untuk menjaga diri masing-masing sehingga pandemi ini akhirnya bisa berakhir. Tuhan berkati untuk penginjilan di Indonesia juga, biarlah melalui masa-masa pandemi ini Tuhan berkarya sehingga Indonesia pada akhirnya penuh dengan kemuliaan-Mu. Banyak orang mendengar Injil melalui firman Tuhan yang diberitakan melalui media sosial, media massa, melalui YouTube dan sebagainya. Kami percaya Tuhan, ini adalah masa yang indah untuk setiap orang bisa mendengar firman-Mu. Engkau berkarya, biarlah Roh Kudus menolong sehingga setiap orang yang mendengar akhirnya banyak orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga bersyukur untuk pelayanan Gereja Metodis Indonesia Bandung Barat ini. Terima kasih karena Tuhan yang memberkati, Tuhan memelihara baik hamba-hamba Tuhan di tempat ini maupun semua majelis dan seluruh jemaat yang tetap setia beribadah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati supaya bertumbuh secara rohani, semakin hari iman setiap jemaat Tuhan semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk pos-pos PI yang ada baik di Kota Baru Padalarang maupun di Sendawa dan di Balikpapan. Tuhan kiranya memberkati pertumbuhan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan juga memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GMI Bandung Barat ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat dalam kehidupan rumah tangga mereka, diberikan keharmonisan, diberikan kebahagiaan, bahkan dalam pekerjaan mereka tiap-tiap hari Tuhan memberkati setiap usaha mereka, setiap pekerjaan mereka sehingga mereka tercukupi dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan, kami berdoa juga untuk kesehatan setiap jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau melawat setiap jemaat-Mu satu persatu sehingga kami diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masih menjalani masa pendidikan. Tuhan juga memberikan hikmat, memberikan pertolongan, kepandaian kepada setiap anak-anak kami sehingga pendidikan mereka dapat berjalan dengan baik walaupun secara online saat ini. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan sekali lagi perkembangan GMI Bandung Raya ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati senantiasa. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kepada yang bertugas kami silakan maju ke depan. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Pass me not a the Savior. Hey. Hear my humble cry. While at not the door art calling, yeah. Do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. Yeah, do not pass me by. Mohon Tuhan memberkati persembahan
Firman Tuhan pada minggu ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Gausyuli. Sebelumnya kita akan menyanyi kembali lagu dari NKI nomor 263, bait yang pertama dan yang kedua. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Ku dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Lembaplah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darahnya, datang dengan kerendahan keperluan yang besar, sujud di hadiratnya. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaplah pialamu seperti janji Tuhanmu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman-Nya. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur kepadamu karena kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang nyata tiap-tiap waktu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati ketika kami membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami satu persatu, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengerti bahkan menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur 84 ayat 2 sampai dengan 13 dengan tema rindu akan rumah Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari Mazmur 84 ayat 2 sampai 13. Firman Tuhan berkata demikian. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap di Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang menyimpannya dalam hati serta melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa rindu kepada orang yang kita kasihi? Rindu banget sampai hati tuh betul-betul rasa nyesek begitu ya saudara-saudara. Tahun 2005 tanggal 1 Oktober suami saya dipanggil Tuhan karena kanker kelenjar getah bening. Bukan mendadak. Tetapi walaupun selama 4,5 bulan saya mendampingi suami saya, hampir tidak pernah meninggalkan dia. Pagi, siang, malam saya temani selama 4,5 bulan baik di rumah sakit maupun di rumah. Tetapi saudara, ketika akhirnya almarhum suami saya dipanggil Tuhan, saya enggak siap. Padahal pada waktu dia kesakitan, saya seringkali berdoa, Tuhan panggil aja. Karunya pisan enggak tahan, enggak tega. Tetapi pada waktu dipanggil, saya enggak siap, saudara-saudara. Karena kalau hamba Tuhan itu selalu bersama-sama siang malam, kadang-kadang jarang sekali kita berpisah. Dan makan pun selalu bersama. Jadi setiap siang pasti saya akan jemput suami saya di kamar karena dia sakit. Jadi dia punya dispensasi untuk ngantor di rumah begitu ya. Setiap jam 12 siang pasti saya jemput dia ke kamar untuk makan. Tapi pada waktu saya lihat kursinya kosong, saya baru sadar bahwa dia nggak ada. Saya nangis, saya meraung-raung, saya kokosan tiap hari begitu. Karena terlalu sakit, akhirnya saya setiap kali mau menangis, setiap jam 12 siang itu saya pergi keluar. Saya terus jalan, liatin orang, siapa tahu ada suami saya di sana dan ketemu begitu. Tiap hari saudara, dari jam 12 kadang-kadang sampai jam 2, kadang-kadang sampai jam 3 baru saya pulang. Kalau malam saudara-saudara saya hampir tiap malam menangis selama 5,5 bulan itu. Nangis karena rindu. Satu kali saya tidak tahan, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong pinjemin 5 menit aja. Gak tahan, sakit pisan. Rindu pisan. Saudara-saudara, pernahkah saudara merasakan rindu yang nyesek ke hati? Gak bisa diceritakan nih sakitnya di sini. Begitu saudara-saudara. Nah, pemazmur, dia menulis, dia katakan jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Saudara, pada waktu saya membaca kalimat ini, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jadi saya melihat, aduh sakit pisan, rasa rindu itu pengen ketemu. Rindu gak tahan begitu saudara-saudara. Rasa sakit yang membuat kita itu punya semangat untuk berjuang, saudara. Rindu karena cinta itu rasa sakit yang pengen sekali berjuang, pengen sekali berusaha untuk ketemu. Sampai seperti itu. Itulah rindu yang luar biasa. Dikatakan jiwaku hancur, artinya remuk, redam hatinya itu untuk bertemu dengan Tuhan, saudara. Itu kerinduan yang luar biasa gitu ya saudara-saudara. Sampai dia berkata, aduh aku iri pisan tuh sama burung pipit. Burung pipit aja katanya bisa pergi ke mesbah, ke rumah Tuhan. Bisa bikin sarang di sana. Aku rindu pisan tuh sama burung layang-layang. Kok dia bisa katanya berada di bait Allah. Dengan anak-anaknya hidup di sana. Aku rindu luar biasa tapi aku gak bisa ke sana. Karena saudara-saudara, bangsa Israel pergi ke bait Allah itu hanya 3 kali dalam setahun, saudara. Jadi kerinduan yang luar biasa sampai nyesek di dada begitu, saudara-saudara. Masa pandemi ini, jemaat sudah rindu untuk ibadah di gereja. Banyak kali jemaat bertanya di dalam WA, Bu, kapan kita ibadah lagi di gereja? Katanya, saudara-saudara. Mungkin kerinduan itu dari waktu ke waktu makin lama makin sesek, pengen banget. Jadi mau berusaha pergi ke gereja begitu. Indah sekali bukan? Satu kali ada anak sekolah minggu usia kira-kira 7 tahun, anak laki-laki. Mamanya cerita, setiap selesai ibadah online dia berdoa begini.
Tuhan, aku kangen sekolah minggu di gereja. Tolong Tuhan usir itu COVID-19. Supaya aku bisa bebas pergi ke gereja. Aku kangen pisan. Saudara-saudara, anak sekolah minggu bisa berkata aku kangen pisan mau ke gereja. Bagaikan orang yang sedang kasmaran, saudara-saudara. Rindu ingin bertemu dengan orang yang kita cinta. Sampai hatinya itu berbunga-bunga. Punya semangat, tubuhnya segar, punya semangat luar biasa. Dan pemazmur mengatakan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Di tengah kerinduan yang luar biasa itu hatinya berdegup-degup ingin ketemu sama Tuhan gitu. Saudara-saudara, sampai dia katakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada di tempat lain. Lebih baik berdiri jadi penjaga pintu atau penyambut tamu katanya daripada diam di tempat di kemah-kemah orang fasik gitu saudara-saudara. Dia sangat suka jatuh cinta kepada rumah Tuhan. Mengapa mereka jatuh cinta saudara-saudara? Mereka lebih memilih ke rumah Allah daripada ke tempat lain. Karena cinta, rindu yang luar biasa itu sampai dia iri kepada burung pipit maupun burung layang-layang saudara-saudara. Karena cinta itu menumbuhkan rindu. Dan karena rindu itu menumbuhkan semangat. Mau berjuang untuk mendapatkan orang yang dirindukan itu. Jadi pemazmur ini betul-betul dia berjuang untuk bertemu Allah di bait Allah itu. Maka tantangan apapun tidak dirasakan menjadi berat saudara-saudara. Semua tantangan yang dihadapi karena rindunya kepada Tuhan itu, kepada bait Allah itu, sampai dia nggak merasakan ada tantangan, saudara. Bagi dia semua menjadi ringan karena rindu. Sekali lagi, kalau kita punya hati yang rindu, itu adalah anugerah Tuhan, saudara. Karena dengan kerinduan itu kita punya semangat untuk berjuang, ya, saudara. Nah, mereka rindu kepada Tuhan, kepada rumah Tuhan. Alasannya saudara, karena ada kebahagiaan yang luar biasa akan berjumpa dengan Tuhan. Di ayat 5, 6 dan 13 berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jadi saudara-saudara, pemazmur ini rindu kepada bait Allah, bukan ingin melihat gedungnya yang mewah, bukan melihat bait Allah yang penuh dengan lapisan emas, bukan karena arsitekturnya yang luar biasa indahnya saudara-saudara. Tetapi dia rindu ke bait Allah itu untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk menikmati kehadirat Tuhan. Untuk mengalami Tuhan di dalam bait Allah itu. Saudara-saudara, mereka berbahagia yang tak tertandingi. Rindu, maka sekali lagi bukan halangan. Walaupun perjalanan sulit, saudara-saudara. Dan memakan waktu, tenaga, dan juga biaya. Ya, saudara-saudara. Bukan karena bangunannya sekali lagi. Tapi karena rindu akan bertemu dengan Tuhan. Hatiku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya, saudara. Jadi rindu karena ingin bertemu dengan Tuhan di dalam bait Allah. Ingin menikmati kehadiran Tuhan. Ingin mengalami Tuhan di dalam hidupnya ketika dia berada di bait Allah. Saudara, ada seorang pria kira-kira berusia 60 tahun. Dia baru saja kehilangan istrinya. Dia tidak punya anak, jadi dia tinggal seorang diri. Walaupun usia hampir 60 tahun, dia masih tetap bekerja untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Dalam masa-masa kehilangan istri, dia merasa kosong. Gak punya temen, gak punya istri, gak punya anak. Kalau pagi-pagi dia jalan, naik sepeda pergi ke tempat kerjanya. Sambil berpikir,
apa makna hidupnya kalau begini? Karena pada akhirnya dia sendiri. Tapi kemudian saudara-saudara, dia melihat ada sebuah gereja sebelum dia sampai ke tempat kerjanya. Waktu dia melihat gereja, dia berhenti. Dia kemudian masuk ke dalam gereja itu, duduk. Dia hanya mandang ke altar. Kira-kira 1 menit kemudian dia keluar. Akhirnya sorenya waktu dia mau pulang dari kerja, mampir lagi saudara. Dia duduk kurang lebih 1 menit kemudian dia pergi saudara. Rupanya akhirnya itu menjadi kebiasaan dia untuk selalu mampir. Pagi mau kerja sebelum sampai dia mampir, dia duduk sebentar dan kemudian waktu pulang dia mampir lagi. Saudara. Apa yang dilakukannya? Hanya sejenak saja dia duduk. Saudara. Jadi pendetanya heran. Karena setiap hari dan berbulan-bulan bapak ini cuma duduk sebentar dan kemudian keluar. Kemudian ditanyalah oleh Pak pendetanya. Pak, saya senang sekali Bapak bisa ke gereja. Tapi saya heran. Bapak hanya duduk sebentar dan kemudian pergi. Ngapain aja di gereja katanya. Terus Bapak ini menjawab. Pak pendeta, saya mencari Tuhan. Tapi saya nggak tahu mau ngomong apa. Jadi saya cuma bilang sama Tuhan. Tuhan Yesus, ini Acong. Amin. Pulang. Sore waktu pulang dia balik lagi ke gereja. Dia duduk lihat salib di depan dan kemudian dia berkata, Tuhan Yesus, ini Acong. Amin. Dia pulang. Saudara-saudara, berbulan-bulan demikian. Tiba-tiba Pak pendeta mulai kehilangan. Karena sudah 2 hari, 3 hari, sampai seminggu, sampai 2 minggu, 3 minggu. Pak Acong gak datang-datang. Wah, kemana ini Pak Acong? Akhirnya pendeta itu mau tahu kenapa Pak Acong udah gak datang lagi nih ke gereja. Dia datangilah ke tempat perusahaan yang dia kerja. Waktu pendeta ini tanya, kemana Pak Acong, apakah ada gitu ya. Kemudian teman-teman kerjanya berkata, aduh Pak Acong teh udah 3 minggu sakit, sedang dirawat di rumah sakit katanya. Oh, aduh kasihan pisan. Jadi akhirnya Pak pendeta ini besuk ke Pak Acong. Waktu dilihat Pak Acong sedang tidur sendirian. Rupanya dia kena penyakit yang gak bisa diobati. Dia tidur meringkuk begitu. Kemudian Pak pendetanya bilang, halo Pak Acong. Saya kehilangan Pak Acong. Sudah 3 minggu gak ke gereja. Terus Pak Acong bilang, iya saya sakit. Pak Acong, saya tahu, saya mengerti kesedihan Pak Acong. Pak Acong gak punya saudara, gak punya istri, gak punya anak, pasti kesepian ya. Gak ada yang jenguk katanya. Pak Acong jawab, enggak Pak pendeta, enggak. Saya enggak kesepian. Karena ada yang besuk saya tiap hari. Oh ya, siapa? Saya juga enggak tahu siapa. Tapi tiap pagi ada suara yang berkata, Acong, ini aku, Tuhan Yesus. Sore ada suara, Acong, ini aku, Tuhan Yesus. Jangan takut. Jadi Pak pendeta, saya bertemu Tuhan. Saya menikmati kehadiran Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Indah luar biasa. Apabila kita bisa menikmati, mengalami kehadiran Tuhan. Saudara, satu kali anak saya sekolah di Guilin, Guangzhou baru 3 bulan. Dia nangis terus.
pengen pulang katanya. Rindu pisan sama mama, pengen pulang. Tapi saya bilang kamu harus berjuang. Gak punya teman, gak bisa ngomong katanya. Kamu harus berjuang, berdoa. Tiba-tiba saudara, tengah malam, mungkin jam 2, dia telepon. Saya kaget. Pada waktu itu dia video call, dia bilang gini, Mama, Yermi ketemu Tuhan. Yermi ketemu Tuhan. Saya kaget saudara. Maksudnya, pada waktu dia sedang berdoa, dia nangis. Dia merasakan dipeluk Tuhan. Dan sekarang saya gak mau pulang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka dikatakan berbahagialah orang-orang yang bisa bertemu dengan Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang menikmati kehadiran Tuhan. Dan mengalami Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita mengalami Tuhan, bukan hanya sampai di sini, tapi betul-betul kita menikmati Tuhan menggendong kita. Menikmati Tuhan ada hadir bersama-sama kita. Itu ada satu kekuatan, kebahagiaan yang gak bisa diceritakan. Saudara-saudara. Nah, pemazmur mengatakan, jiwaku hancur merindukan Tuhan. Karena dia tahu kebahagiaan yang gak bisa dibandingkan dengan apapun ketika dia betul-betul mengalami Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, betapa indahnya kita bisa mengalami Tuhan. Ya. Sekali lagi, masa pandemi ini kita betul-betul rindu ibadah di gereja. Sudah 3 bulan 2 minggu kita ibadah di rumah masing-masing. Ini bukan karena tidak mau ke gereja, tapi karena pandemi, ya saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah kita ketika kita memanggil namanya. Ya saudara. Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Beribadah bersama, bersekutu bersama, dan Tuhan Yesus hadir. Dan Yesus berkata, aku hadir di tengah-tengahmu. Jadi pada waktu kita beribadah, kita betul-betul harus fokus dan menikmati kehadiran Tuhan. Maka kita akan menikmati satu kebahagiaan yang gak bisa diceritakan, seperti pemazmur mengatakan, berbahagialah orang-orang yang menikmati Allah itu. Ya saudara-saudara, itu yang pertama. Kerinduan kepada Allah itu menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Menyatakan kerinduan yang sejati, yang terus menerus setia. Jadi pada waktu kita nanti, katanya nih sebulan lagi nih akan ada ibadah kembali di gereja. Saudara-saudara, ini waktu yang indah di mana kita masih diberikan kesempatan, anugerah oleh Tuhan dapat beribadah. Jangan lagi kita ngoyo-ngoyo, gak mau pergi ke gereja, malah pergi ke tempat lain. Biarlah kerinduan, seperti pemazmur mengatakan, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Saudara-saudara, itu menjadi kerinduan kita. Dan kita bisa menikmati kehadiran Allah di rumah Tuhan. Yang kedua, rindu akan rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan kita bisa mencurahkan isi hati kita. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dalam ayat 9 dikatakan, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Datang ke rumah Tuhan itu merupakan menjadi berkat istimewa, karena di rumah Tuhan kita boleh mencurahkan isi hati kita. Dalam Mazmur 62 Daud berkata, percayalah kepada Tuhan dan curahkanlah isi hatimu, hai umat, kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan katakan curahkanlah isi hatimu, ngomong. Tumpahkanlah isi hatimu. Saudara-saudara, manusia itu butuh teman ngomong. Saudara. Manusia itu butuh teman curhat. Saudara-saudara. Karena masa-masa ada pergumulan, kalau kita diam aja, ya saudara, bisa tanda kutip setengah geloknya. Seperti saya waktu itu tuh
karena mencari suami itu sampai seperti ada masa-masa tanda kutip kegalauan. Karena saya hamba Tuhan, saya nggak berani ngomong, malu. Tapi aneh sekali, saya tahu nggak mungkin ketemu sama suami, tapi saya juga nggak bisa ngomong, cuma nyari, nangis. Gitu. Tapi di depan jemaat saya seperti orang yang nggak pernah sedih. Seringkali nih secara khusus hamba Tuhan munafik di depan orang, saya nggak mau kasih tahu. Tetapi masa-masa itu masa-masa yang sangat pedih karena nggak bisa ngomong. Dan pada masa-masa kepedihan itu juga mau berdoa pun susah, saudara-saudara. Karena antara marah, sedih jadi satu, saudara-saudara. Sangat-sangat menyedihkan orang-orang yang gak bisa mencurahkan isi hati, apalagi kepada Tuhan. Saudara, ada seorang ibu, dia mengalami kepedihan yang luar biasa karena selalu dihina oleh madunya. Karena ibu ini dia madul, sedangkan madunya punya anak. Tiap-tiap tahun suaminya itu membawa istri dan anak-anaknya untuk pergi ke bait Allah. Ke bait suci, saudara-saudara. Nah, pada waktu mereka sampai di bait suci, wanita ini kemudian berlutut di pelataran bait Allah. Dia menangis. Kemudian dia berdoa lama sekali. Dia cuma mencurahkan isi hatinya dalam hati. Gak ada suara. Tapi dia sambil nangis. Mulutnya bergerak-gerak. Jadi Imam Eli ngelihat. Karena dia berdoa cuma dalam hati. Cuma mulutnya yang bergerak-gerak. Dipikir Imam Eli, ini perempuan mabuk. Maka ditegurlah Hana ini. Dia bilang, ibu, sampai kapan kamu mabuk seperti itu? Kemudian Hana sambil bercucuran air mata berkata, tidak Tuanku, saya tidak mabuk. Saya sedang mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Saya mengalami kepedihan, saya cemas, saya sakit hati. Jadi saya curahkan isi hati saya kepada Tuhan. Saya enggak mabuk karena saya bukan perempuan dursila. Saudara-saudara, Hana ketika mengalami masa-masa kepedihan karena terus ditekan, ditindas oleh madunya. Hatinya cemas, hatinya marah, hatinya pedih. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan diceritakan di dalam 1 Samuel itu. Setelah Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dia pulang. Kemudian dia bisa makan dan minum. Dan hatinya enggak gundah gulana lagi katanya, saudara-saudara. Padahal pada waktu sebelum dia mencurahkan isi hatinya, dia enggak bisa makan. Dia sedih, dia pedih. Tetapi pada waktu dia selesai mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, hatinya berbunga-bunga dan dia bisa makan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang maha kasih dan maha setia. Dia mengundang kita untuk mencurahkan isi hati. Karena Tuhan tahu kelemahan kita. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita, saudara-saudara. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Bahkan dalam Yeremia 33 ayat 3. Tuhan berkata, berserulah kepadaku. Berserulah kepadaku. Curahkanlah isi hatimu. Begitu saja. Aku akan membukakan hal-hal yang tidak pernah kau pahami. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kau ketahui. Saudara, Tuhan punya telinga yang tidak pernah ditutup. Tuhan punya waktu yang tidak pernah ada istirahat. Ketika kita datang untuk berseru kepada Tuhan, Dia mendengar dan Dia akan menjawab setiap seru doa kita. Tahun 98 ada seorang ibu telepon kepada pendetanya jam 2 siang. Dia berkata begini di telepon, ibu, saya hampir mati. Hah? Kenapa?
kata ibu pendetanya. Saya hampir mati. Saya udah gak bisa makan. Saya udah gak bisa jalan. Loh kenapa? Saya gak punya semangat hidup katanya. Jadi istri pendeta ini kaget. Langsung dia bilang sama suaminya, Pak, ayo. Itu ada jemaat hampir mati. Begitu ya. Jadi Pak pendeta dengan ibunya pergi naik motor. Siang-siang jam 2 itu. Pada waktu sampai di rumahnya. Ibu pendeta dan Pak pendeta itu melihat suaminya sedang duduk. Melihat TV yang enggak di setel, gelap. Tapi matanya bengong ngeliatin TV, saudara. Akhirnya Pak pendeta duduk di samping suaminya, ibu pendetanya masuk ke kamar ibu yang sakit itu. Kemudian ibu pendetanya tanya, kamu kenapa? Ibu, kemungkinan saya mati. Ya kamu sakit apa? Saya kesepian, gak punya teman ngomong. Katanya tiap hari cuma diem aja. Loh kenapa? Kan punya suami, punya 2 anak. Kenapa kamu diem aja? Dia bilang, suami saya patung. Kenapa bisa begitu? Rupanya Bapak Ibu sekalian, suaminya ini gak suka ngomong. Betul-betul introvert yang pure. Jadi kalau gak penting dia gak ngomong, saudara-saudara. Kata istrinya begini, istrinya ini baru usia 35 tahun. Menikah usia 25 tahun, jadi baru 10 tahun pernikahan. Jadi anaknya masih kecil-kecil 2. Saudara. Waktu itu dia cerita begini, iya suami saya cuma kalau ditanya, Pak mau makan, Pak mau pakai baju ini, Pak mau mandi, gak pernah kedengeran suara. Hah kok bisa begitu? Kalau ditanya jawabnya ya dan enggak, cuma itu. 10 tahun, iya saya benar-benar kesepian. Saudara-saudara, dan singkat cerita akhirnya suaminya itu dibimbing oleh Pak pendetanya bagaimana caranya ngobrol sama istri. Bagaimana caranya komunikasi dengan istri, menyatakan cinta dan sebagainya. Dan akhirnya dia sembuh, saudara-saudara. Tapi yang saya mau ambil dari cerita ini adalah manusia terbatas untuk mendengar celoteh kita. Manusia terbatas, apalagi kalau kita sedang kesel, kita mau ngomong. Baik pasangan kadang-kadang udah bosen, saya ngedengernya. Keluhan-keluhan lagi, begitu saudara. Tapi Tuhan kita, saudara, dia gak pernah bosen. Walaupun beribu kali hal yang sama kita ngomong, Tuhan gak pernah bosen. Karena Tuhan tahu masalah kita. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi saudara, orang yang rindu datang ke bait Allah itu, dia betul-betul bahagia. Kenapa? Karena tahu ada tempat untuk mencurahkan isi hati. Apalagi wanita, kalau lagi ada masalah, kalau nggak ngomong, kalau nggak ngoceh, apalagi kalau nggak nangis, saudara, depresi, saudara. Maka kenapa banyak ibu-ibu lebih banyak datang ke gereja daripada bapak-bapak? Karena harus ngoceh, saudara-saudara. Tuhan kita berkata, ayo datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apapun curahan isi hati kita, Tuhan akan menjawab. Dan kalau emang itu kebutuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Dan maka pemazmur mengatakan, berbahagialah setiap manusia yang merindukan Tuhan. Yang merindukan pelataran-pelatarannya. Karena menikmati kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, menikmati rumah Tuhan. Rindu akan rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan, rindu kepada rumah Tuhan, ada berkat yang melimpah untuk kita, saudara-saudara. Ayat 7 mengatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air.
Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara-saudara, bangsa Israel kalau mau berjalan ke rumah Tuhan dalam ziarah itu saudara-saudara, dia akan melewati lembah Baka. Lembah Baka itu adalah merupakan suatu wilayah yang berpadang gurun di tataran Israel. Suatu lembah yang penuh dengan semak belukar. Lembah yang penuh dengan duri, kering. Tapi bukan berarti tidak ada air, saudara. Ada sumber-sumber air yang tiba-tiba nggak tahu di mana bisa ditemukan, saudara-saudara. Di tengah kondisi yang tandus seperti itu, saudara-saudara, dikatakan bahwa orang-orang yang merindukan pelataran Allah dalam perjalanan ke Yerusalem itu, apabila melintasi lembah Baka itu, lembah yang penuh dengan tantangan gitu ya saudara, bahkan kadang-kadang ada binatang buas, kadang-kadang juga ada perampok. Perjalanan yang penuh dengan air mata karena begitu sulit, tetapi dikatakan lembah Baka ini lembah air mata disebutnya saudara-saudara, itu dibuat menjadi lembah mata air. Bayangkan saudara-saudara, orang yang rindu kepada Tuhan, yang penuh dengan air mata kesedihan, penuh air mata kesakitan, saudara, tetapi diubah oleh Tuhan menjadi mata air, menjadi sumber air katanya saudara-saudara. Jadi itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang merindukan pelataran Allah, yang merindukan Tuhan, saudara-saudara. Air mata menjadi mata air. Yang tadinya merupakan kesedihan, saudara-saudara, tapi menjadi sumber air yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kerinduan untuk segera berjumpa dengan Tuhan di bait Allah telah mengalahkan segala rasa takut dan sedih mereka, sehingga akhirnya mereka bisa menikmati sumber air itu. Saudara, ada seorang ibu bersama dengan putri-putrinya, tiap hari Minggu dia pergi ke gereja ya saudara-saudara, gak punya kendaraan. Perjalanan dari rumahnya ke gereja itu kira-kira 2 kilometer. Mereka pulang pergi jalan kaki berarti 4 kilometer saudara. Tapi kalau akhir tahun gereja mengadakan program, setiap itu dikasih apresiasi begitu ya. Ibu ini bersama dengan putri-putrinya ini selalu 52 kali, bahkan kadang-kadang 53 kali dalam setahun. Jadi tiap minggu mereka tidak pernah tidak ibadah. Walaupun mereka harus jalan kaki selama 4 kilo. Sepanjang 4 kilo dalam sekali ibadah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan ketika mereka berjalan, dikatakan mereka enggak rasa capek katanya. Kenapa enggak rasa capek? Karena girang mau ke gereja. Nah, pemazmur mengatakan mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Bayangkan saudara, mereka jalan makin lama makin kuat. Coba kalau kita jalan makin lama kan makin loyo, bukan? Ya, kalau semakin kita panjang berjalan, semakin panjang berjalan dan kita semakin loyo. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka berjalan makin lama makin kuat katanya saudara-saudara. Jadi orang-orang yang mau melayani Tuhan, makin melayani makin disegarkan, makin melayani makin dikuatkan, makin melayani makin punya semangat. Dan ada orang yang berkata begini, saya heran kok ada ya orang ya udah bisa main musik, masih pinter mimpin pujian, suaranya bagus, ya bisa jadi programmer di gereja. Kok banyak bener sih talentanya, kok saya enggak sih. Saudara-saudara, itu adalah
janji Tuhan bahwa setiap kita yang memberikan talenta kepada Tuhan, semakin kita berikan, semakin Tuhan menambahkan talenta itu. Sama seperti dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat, saudara-saudara. Semakin kita melayani, semakin Tuhan memberikan kita karunia, saudara-saudara. Tapi orang yang merasa, saya emang gak punya apa-apa, maka gak akan ada apa-apa. Itulah berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Saudara-saudara, jadi kalau orang-orang hari Minggu mau beribadah, punya alasan-alasan yang kadang-kadang membuat kita bingung. Kok cuma flu aja nggak ke gereja sih? Kok ban mobil pecah aja nggak ke gereja sih? Begitu ya, saudara-saudara. Kalau di Papua sana, saudara-saudara, itu jemaatnya itu jauh-jauh rumahnya. Kadang-kadang dia mau pergi ke gereja itu 1 malam perjalanan, saudara-saudara. Tapi mereka bisa luar biasa rindunya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Saudara, rindu adalah ekspresi rasa cinta. Kalau kita rindu akan pelataran-pelataran Allah, kita rindu kepada Allah, artinya itu adalah ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Merupakan salah satu ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Jika tidak ada cinta, nggak mungkin ada rindu. Betul nggak, saudara-saudara? Kalau pemuda mau ketemu pacar, dari siang dia sudah luar biasa semangat, begitu, saudara-saudara. Ya, hatinya berdebar-debar, luar biasa semangatnya, begitu ya. Menanti waktu ketemu sama pacar. Itu karena cinta, saudara-saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, pasti ada rindu kepada dia di rumah Tuhan. Apakah kita pernah begitu merindukan Tuhan, saudara-saudara? Jika dalam hati kita tidak memiliki cinta yang besar kepada Allah, maka jangan berharap kita akan sungguh-sungguh merindukannya. Karena itu marilah kita bangkitkan rasa cinta kita kepada Tuhan, maka akan ada kerinduan. Ketika kita rindu kepada Tuhan, maka kita punya semangat untuk berjuang bertemu dengan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita menikmati kebahagiaan karena menikmati kehangatan Tuhan, mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kita tahu Dia hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sendiri yang menanamkan cinta di hati kami kepadamu. Karena Engkau yang sudah mengorbankan diri untuk kami. Memberikan nyawamu sendiri untuk kami. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Sehingga kami diberikan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau dan mencintai Engkau. Biarlah Tuhan tolong kami pada masa-masa pandemi ini ketika kami beribadah di rumah. Kami tetap menikmati ibadah. Menikmati kehangatan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar. Dan pada waktu nanti kami bisa kembali beribadah di gereja. Biarlah kami senantiasa punya kerinduan yang dalam seperti pemazmur ini. Yang sampai menyesak di dada untuk bertemu dengan Tuhan. Sehingga apapun halangan yang ada kami bisa terjang dan kami tetap bisa setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu penutup dari NKI nomor 187, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Ke tempat yang tertinggilah, genap hatiku berjalan pintaku, Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan angkatkan jiwaku.
jiwaku. Jiwaku tidak mau tetap dalam lembah, tempat yang gelap. Tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku berindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Doksologi pengutusan dan berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ade Gunawan. Kepada Allah dipuji, serta kepada Allah sing Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Mari kita tunduk kepala dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara yang beribadah di dalam rumah Tuhan ini, saudara yang beribadah di rumah, bahkan dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.